RRI Pro 1 Palembang dan juga via Zoom yang sudah terhubung bersama narasumber kita. Selamat mengikuti. Palembang Menyapa. Palembang Menyapa. Pendengar, masih di RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan dialog Palembang Menyapa di kesempatan hari ini tentunya membahas mengenai menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama Ramadan. Dan seperti kita ketahui, sebentar lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan, menghitung tinggal beberapa pekan ke depan, dan saatnya kita menyambut bulan suci Ramadan dengan rasa yang aman, tentram, tertib, dan semua akan kita kupas tuntas tentunya di dialog Palembang Menyapa di kesempatan pagi hari ini. Dan sudah hadir di studio RRI Pro 1 Palembang tentunya untuk yang kami hormati pelaksana tugas Sekretaris Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah Satpol PP Palembang. Sudah hadir Bapak Budi Ritonga, SSTP MSI. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak Fili. Selamat pagi kembali. Dan kita juga sudah terhubung via Zoom dengan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Haji Syarnubi Soman, MM MPDI. Selamat pagi Bapak. Oke, selamat pagi. Baik, kita sudah terhubung dengan kedua narasumber kita. Coba kita menghubungi kembali. Oke, selamat pagi Pak Syarnubi. Pagi. Oke, baik. Sudah terhubung semua Pak. Oke. Bapak, apa kabarnya Pak? Bapak Budi? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik. Tadi gimana di perjalanan dari kantor ke RRI, menempuh kemacetan kah? Alhamdulillah tidak. Alhamdulillah tidak ya. Siap. Tapi bagaimana tadi kondisi di jalan pas mau ke RRI? Kebetulan kami langsung dari rumah. Oh, langsung dari rumah. Rumah kami di Polda. Mm-mm. Diarahkan Pak Kasat langsung ke sini. Oke, baik. Baik, kita mungkin langsung memulai dialog kita di kesempatan pagi hari ini terkait menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama Ramadan. Baik, kita ke Pak Budi terlebih dahulu yang sudah hadir langsung di studio Pro 1 Palembang. Ini kan Pak, Ramadan ini identik dengan meningkatnya aktivitas masyarakat. Seperti kita ketahui secara umum, banyak sekali hal-hal yang mungkin akan dilakukan di luar dari hari-hari biasa. Mungkin ada yang ini terkhusus untuk kaum muslimin dan muslimat melaksanakan ibadah sholat tarawih atau sholat subuh berjamaah langsung ke masjid. Nah, ini kan Ramadan identik dengan meningkatnya aktivitas masyarakat. Secara umum, ancaman dari Kamtibmas sendiri apa perlu diwaspadai Pak di Palembang selama Ramadan ini? Siap. Ya, selama bulan suci Ramadan, kami dari pemerintah Kota Palembang sudah menyiapkan 2 surat edaran yang terkait. Yang pertama terkait operasional restoran, rumah makan, kedai minuman, klub malam, bar, karaoke, diskotik, kafe, panti pijit urut tradisional, panti pijit urut modern, spa, meses, refleksi dan sauna dalam bulan suci Ramadan 1447 Hijriah tahun 2026. Dan surat edaran kedua, larangan penjualan, pembelian dan penggunaan petasan, mercon, meriam bambu dan kembang api dalam bulan suci Ramadan 1447 Hijriah tahun 2026. Kalau sesuai dengan perda kami, Perda Trantibum 44 tahun 2002 tentang ketentraman dan ketertiban umum, selama bulan suci Ramadan, Baik, sebelum bulan suci Ramadan juga kami sudah melaksanakan kegiatan tersebut. Pada saat malam hari ya kami ada kegiatan patroli keliling ya kan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Oke, baik. Ini kan Pak ada beberapa ancaman nih Pak Kamtibmas di Palembang selama Ramadan. Salah satunya tawuran remaja dan juga warga. Ini kan merupakan salah satu ancaman yang sering terjadi menjelang berbuka puasa setelah sholat subuh atau pada saat ibadah-ibadah lainnya di masa Ramadan. Nah, Polrestabes Palembang tentunya
pastinya akan terus meningkatkan patroli untuk mengantisipasi hal ini. Dan juga seperti balapan liar juga Pak ya, balapan liar juga yang sering dilakukan di jalan protokol maupun di area sepi juga mengganggu, sangat mengganggu sekali ketertiban umum pada saat kenyamanan pada saat umat muslim tentunya pada saat berpuasa. Baik, terkait dari balapan liar ini Pak, kira-kira hal yang mungkin dari tim Bapak sendiri yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi ini apa aja Pak? Ya, kami selama ini apa yang kami sampaikan tadi bahwasanya baik Ramadan maupun tidak Ramadan sampai hari ini pun Satuan Polisi Pamung Praja Kota Palembang dalam hal balap liar, ya kan? Kami sudah berkoordinasi dari kepolisian, dinas perhubungan, ya kan? Karena kami tidak bisa berdiri sendiri, ya kan? Kami harus berkoordinasi dengan pihak kepolisian, dengan dinas perhubungan dan perangkat daerah lainnya. Satpol PP sudah melakukan patroli kegiatan yang dilakukan oleh unit reaksi cepat dari pukul ya kan 23.00 sampai kadang 04.00 itu keliling di seputaran di wilayah hukum Kota Palembang untuk melakukan apabila ada penertiban balap liar, kami akan melakukan pembubaran atau kami akan mengamankan apabila kedapatan kegiatan tersebut. Harapan kami apabila ada masyarakat yang terdapat di situ ada balap liar atau apa, silakan hubungi call center kami biar kami juga bisa langsung menindaklanjuti. Oke baik. Nah terkait balapan liar ini Pak, mungkin dari Ramadan sebelumnya ada kendalakah pada saat menertibkan ini yang mungkin bisa ditempuh lagi di tahun ini? Ya, kendalanya paling pada saat kami datang, kadang sudah ada tiba-tiba bocor, ya kan, dari oknum-oknum yang ada di kegiatan tersebut. Sudah tuh, ya kendala kami berharap dari pihak kepolisian juga, ya sama-sama kita kan, karena apa? Kadang sering pada saat penertiban itu motor itu tuh tiba-tiba apa? Senggol-senggolan. Oh senggol-senggolan. Ya kan takutnya nanti malah ada tumbuhan atau apa pada saat kegiatan penertiban tersebut. Baik, berarti tapi ini kan ibaratnya sudah pengalaman setiap tahun Pak ya. Siap. Jadi untuk mengantisipasi ini harusnya tidak terlalu sulit. Ya. Mudah-mudahan di setiap tahunnya akan terus berprogres, makin tidak ada lagi yang melakukan balap liar. Baik, kita ke Bapak Syarnubi terkait selaku Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama yang akan kita tanyakan mengenai topik kita di kesempatan pagi hari ini. Jadi dari sudut pandang tokoh agama, menurut Pak Syarnubi sendiri, cara efektif mencegah kenakalan remaja saat ini pada saat Ramadan ini gimana Pak? Halo Pak Syarnubi. Terima kasih Mas Pilih. Selamat pagi Pak Budi. Siap, selamat pagi Pak. Pagi. Alhamdulillah bisa ketemu walaupun lewat suara. Siap. Jadi mengenai kenakalan remaja, kalau peran FKUB ya, peran FKUB dalam Kamtibmas, pertama FKUB itu hadir sebagai jembatan antar umat beragama, memastikan suasana damai dan saling menghormati. Jadi kadang-kadang ada juga kenakalan remaja ini kan bukan hanya dari kelompok remaja Islam, tapi ada juga dari remaja yang lain. Nah kita mengingatkan bahwa Ramadan ini bukan hanya milik umat Islam, tetapi momentum kebersamaan lintas agama untuk menjaga harmoni antar umat beragama. Jangan sampai masyarakat Islam, warga Islam yang lagi melaksanakan puasa terganggu oleh ulah-ulah ini. Yang ketiga, kami dialog dan komunikasi antar tokoh agama untuk mencegah gesekan sosial itu. Jadi sudah kita sampaikan, salah satunya pagi ini kami pukul 9 akan audiensi dengan Bapak Gubernur juga membicarakan soal ini. Jadi yang istilahnya yang softnya itu
yaitu peran FKUB itu Mas Philip. Mm-mm. Kalau yang berbentuk di lapangan, berbentuk yang istilahnya betul-betul mencegah kenakalan remaja itu, itulah tugas Pak Budi Ritonga dan kawan-kawan. Oke, berarti Alhamdulillah. Pak Budi lebih ke teknis lapangan ya. Ya, Pak. Oke, baik. Nah, ini kalau dari kita tinjau dari sisi peran keluarga nih Pak, Pak Syarnurbi. Jadi kalau peran keluarga ini menurut Pak Syarnurbi sendiri sejauh mana Pak lingkungan dalam membentuk perilaku remaja pada saat bulan suci Ramadan? Jadi kita menghimbau, ini meminta kepada para khotib yang berkhutbah di masjid ya, supaya menyampaikan kepada orang tua untuk memberikan nasihat kepada anak-anaknya dan tidak memberikan fasilitas. Jadi ada kedisiplinan dari orang tua terhadap anak-anak, terutama anak-anak remaja, supaya mereka menghormati bulan Ramadan sebagai bulan yang suci, bulan yang penuh dengan barokah, bulan yang perlu kesabaran dan kepedulian sosial. Oke. Hanya orang tua yang bisa membantu. Dan kalau sudah sampai di lapangan, sudah kejadian, nah itu kan membuat susah. Terutama para alat negara, para petugas negara, termasuklah dari kelompoknya Pak Budi Ritonga ini, kan sampai nanti ya mencegah mereka, mencegah itu lebih sulit. Tapi kalau kita dari setiap orang tua melakukan nasihat, memberikan disiplin yang bagus di rumah, mudah-mudahan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan berbentuk gangguan-gangguan Kamtibmas pada waktu malam bulan puasa. Biasanya malam kan? Nah kalau siang jarang terjadi, kecuali pada waktu mereka ngabuburit. Ada juga yang berbuat begitu. Nah mudah-mudahan mereka membuat ketenangan bersama supaya umat Islam dalam menjalankan puasa dalam melaksanakan puasa dapat melaksanakannya dengan baik dan damai. Amin, amin. Itu kira-kira. Baik, berarti ini lebih ke mencontoh perilaku dari orang tua sendiri Pak ya. Jadi bagaimana sistem penerapan, cara mendidik anak biar tidak kebablasan pada saat remaja nanti. Oke, baik. Nah kita kembali lagi ke Pak Budi Pak ya. Nah, jadi kalau menurut Bapak sendiri, kenapa sih Pak cenderung meningkat kalau misalkan kenakalan remaja ini pada saat momen-momen tertentu, kayak misalkan Ramadan. Nah biasanya kan di momen-momen yang biasa tidak terlalu banyak, walaupun masih ada. Nah tapi kalau Ramadan ini, kenapa cenderung bisa meningkat kenakalan remaja ini Pak? Ya, kebanyakan kenakalan remaja ini, yang pertama benar apa kata Bapak FKUB tadi, kurangnya pengawasan dari orang tua. Karena kebetulan kali bulan suci Ramadan, ya kali kebanyakan orang tua fokus ibadah, tapi lupa dengan ya anaknya untuk menghimbau untuk tidak keluar dari rumah atau melakukan kegiatan yang ada di luar. Karena momen Ramadan ini banyak masyarakat anak muda ini ya FOMO lah. Iya, Ya, ikut-ikutan ya. ikut-ikutan main percon, balap liar ya kan. Karena pikiran mereka seperti tradisi kayak gitu. Ya kan harapan ya kalau bisa ada peran aktif dengan orang tua bahwasanya ya jangan sampai hanya fokus beribadah tapi anaknya juga dihimbau atau diingatkan untuk tidak keluar di rumah. Betul. Kalau misalkan dianggap tradisi kalau baik nggak apa-apa Pak ya sebenarnya ya. Benar. Tapi ini kan sudah melenceng dari norma-norma ketertiban gitu Pak ya. Oke, baik. Itu mindset anak-anak Iya, sekarang. mindset anak-anak. Jadi mereka melakukan kegiatan momen 1 tahun sekali, tapi salah arti gitu. Betul. Oke, baik. Oh ya, kita informasikan juga Pak untuk para pendengar kita. Tentunya siaran kita di kesempatan kali ini bisa disaksikan juga di YouTube kita, di kanal YouTube di RRI Pro 1 Palembang. Kami juga mengundang untuk para pendengar yang mau komen di YouTube boleh terkait menanyakan topik yang kita bahas.
hari ini. Nah, tadi kan Pak sudah banyak nih eksekusinya Pak ya, penertiban di lapangan yang sudah tim Pak Budi gerakan juga sebelum puasa malah. Sebelum puasa, berarti pada saat bulan puasa ini malah lebih digencarkan lagi. Kira-kira Pak hasil evaluasi dari yang sudah dilakukan, kegiatan yang sudah dilakukan untuk penertiban ini gimana Pak hasilnya? Ya, kadang biasanya di depan PS itu kan biasa ada balap liar. Nah, pada saat kami tungguin di sana, patroli ada duduk di sana sampai 1-2 jam, malah pindah ke KM 12. Ya kan, ya kadang sudah tiba-tiba bocor, ya kan, tiba-tiba ya kami, karena kebetulan pada saat kegiatan patroli kami, kalau kegiatan malam itu ada unit reaksi cepat kami untuk kegiatan melakukan patroli di wilayah hukum Kota Palembang. Oke, baik. Karena ini memang agak sedikit sulit dihindari Pak ya. Karena mereka ini kalau misalkan dipindahkan, diamankan di satu tempat, mereka berpindah, betul kata Pak Budi tadi. Saya juga pernah mengalami pada saat pulang siaran malam Pak ya. Di daerah Soekarno-Hatta itu luar biasa sekali Pak. Kalau malam minggu, ramenya minta ampun. Pertama-tama tuh kaget kan, nggak tahu ini apa. Ternyata balap liar tadi. Nah, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini tidak ada lagi hal-hal tersebut, karena itu kan itu bisa memicu hal-hal yang mungkin tidak diinginkan Pak ya. Baik. Nah, ini kalau dari pendekatan Satpol PP sendiri Pak, agar pendekatan maksud kami agar penegakan dari Perda tetap humanis selama Ramadan gimana Pak? Ya. Kalau kami dari bidang Linmas, ya kan sudah melakukan go to school di SMA, di SMP, bahwa saya menghimbau untuk kegiatan, bahwasanya jangan sampai pulang malam, kegiatan malam, anak-anak kalau bisa di rumah saja untuk belajar dan beraktivitas, ya kan. Kami terus menerus mensosialisasikan kepada masyarakat bahwasanya untuk kegiatan anak-anak kalau bisa dihimbau kepada orang tuanya untuk tetap tinggal di rumah. Oke, untuk tetap diyakinkan untuk melakukan aktivitas apapun di rumah saja Pak ya. Karena itu juga bisa meminimalisir kejadian yang mungkin tidak diinginkan. Baik, kita ke Pak Sarnubi. Pak Sarnubi masih aktif ya? Oke, Pak Sarnubi, kalau menurut Pak Sarnubi sendiri, kejahatan jalanan seperti curanmor, begal masih menjadi kekhawatiran warga sampai saat ini. Bagaimana menurut Pak Sarnubi, misalkan masyarakat ini bisa lebih waspada tanpa takutnya berlebihan, gimana nih Pak? Iya. Jadi yang ini namanya apa ya? Ekses dari keadaan remaja, kondisi remaja sekarang ini. Tapi mudah-mudahan dengan pembinaan dari kepolisian dan juga dari Pak Budi Ritonga dan kawan-kawan, ini mudah-mudahan sebagaimana yang disampaikan oleh beliau tadi, tahun ini mudah-mudahan tidak terjadi. Karena Ramadan itu harus menjadi momentum memperkuat solidaritas, bukan memperuncing perbedaan. Juga Ramadan itu adalah momentum menjaga ketertiban. Karena itu kita sampaikan adalah sebagian dari ibadah. Mengganggu ketenangan orang lain berarti mengurangi nilai ibadah kita. Dan FKUB mengajak semua pihak untuk menjadikan Ramadan sebagai bulan damai, bulan yang aman dan penuh keberkahan. Nah, itulah yang kita sampaikan kepada masyarakat, juga kepada tokoh-tokoh agama untuk menyampaikannya lewat mimbar Jumat pada setiap hari Jumat. Itu Mas Pilih. Oke, berarti memang untuk kecemasan dan juga kekhawatiran warga sebenarnya tidak harus berlebihan Pak ya. Tergantung dari bagaimana keluarga itu sendiri memperlakukan dan juga cara mendidik anak tersebut biar tidak terjerumus ke hal yang salah. Oke, baik. Pak Budi, Pak Sarnubi, kita break dulu ya. Setelah ini kita bakal kembali lagi. Masih dengan topik kita hari ini, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama Ramadan. Tetap di RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat datang di era digital baru.
RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi. Masih di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Anda masih mendengarkan Palembang Menyapa mengenai menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama Ramadan. Dan saat ini masih membersamai kita langsung di studio RRI Pro 1 Palembang, Pak Budi Ritonga, dan via Zoom ada Pak Haji Syarnubi. Masih aman Pak ya? Oke, baik. Masih kita dengarkan tentunya, dan kami juga mengundang untuk pendengar yang ingin bertanya terkait topik kita hari ini langsung bisa telepon di 0711369977 atau via WhatsApp di 082179279090. Kita sudah ada WhatsApp masuk Pak. Kita bacakan dulu pertanyaannya. Ini dari Ibu Diawari di 26 Ilir. Beliau bertanya, tolong Pak, ketertiban remaja yang sering keluyuran malam dan dini hari itu, apalagi kalau misalkan lagi puasa. Rumah kami kan jadi korban aksi tawuran nih. Jadi gimana nih Pak tanggapannya? Ini ada salah satu masyarakat yang mengeluh terhadap ketertiban yang saat ini mengganggu kenyamanan rumahnya. Mungkin dekat dengan lokasi pemukiman warga. Bisa ditanggapi Pak Budi? Ya. Terima kasih Bu Diawari, ya kan. Kalau memang masih ada kegiatan tersebut, ya kami mengharapkan Ibu Diawari silakan konselter kepada kami 0818621234 bahwasanya biar kami bisa tindak lanjuti supaya tidak terjadi kegiatan tersebut. Karena apa? Ya bahwasanya kembali lagi apa yang kami sampaikan, kalau masyarakat ini yang mengganggu ketentraman ketertiban yang ada di lokasi Ibu ini, ya kurangnya pengawasan dari orang tua. Nah, untuk melakukan efek jera terhadap masyarakat tersebut, ya kami harus melakukan penindakan ini di mana tempatnya, di mana lokasinya, biar kami akan turun ke lapangan. Oke, biar langsung dieksekusi Pak ya. Oke, tadi dari Ibu Diawari, ini masih ada lagi Pak, dari Pak Eiko di Alang-Alang Lebar. Katanya itu tempat-tempat hiburan malam, kafe-kafe itu ditertibkan apa enggak Pak katanya. Kadang sudah ada larangan tapi masih aja ngeyel tetap buka gitu. Ya, sesuai dengan surat edaran yang kami sampaikan tadi di pemerintah Kota Palembang, bahwasanya seluruh dunia hiburan kegiatannya dihentikan 1 hari sebelum bulan suci Ramadan dan sampai dengan 2 hari sesudah bulan suci Ramadan. Kami pada saat kegiatan bulan suci Ramadan, kami melakukan kegiatan keliling patroli bidang penegak peraturan perundang-undangan daerah. Apabila melanggar, itu kami langsung memberikan surat pemberitahuan. Apabila tidak ditindaklanjuti, kami akan menutup tempat tersebut. Pada tahun kemarin, tahun 2025, kurang lebih surat pemberitahuan kami ada 15 tempat hiburan
atau Oke. KP yang sudah kami berikan surat pemberitahuan tersebut, karena masih melanggar surat edaran tersebut. Itu maksud kami. Itu tindakan tegas kami. Kalau memang ada yang masih buka, silakan hubungi kami, karena kami juga keliling dari pukul 23.00 kadang sampai 03.00 kami keliling untuk melakukan penertiban surat edaran tersebut. Oke, baik. Satu lagi Pak ya. Ya. Ini dari Ibu Risma di Sako. Jadi kejahatan curanmor ini Pak semakin meningkat Pak dari FKUB. Mungkin apakah ada juga program pendekatan dengan pemerintah agar daerah ini tidak terjadi peningkatan aksi kriminalitas maksud kami. Berarti ini pertanyaannya langsung ditujukan ke Pak Syarnubi ya. Ya. Oke, gimana Pak bisa ditanggapi? Pak Syarnubi? Pak Syarnubi masih bersama kami? Oke. Kalau Pak Budi kan di bagian yang kerasnya itu ya. Siap. Jadi kita menghimbau kepada masyarakat bahwa tanggung jawab untuk bulan Ramadan ini bukan hanya tanggung jawab dari Pol PP, dari wali kota, bukan hanya tanggung jawab dari polisi, tapi tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab itu tergantung dengan orang tua, dengan remaja, dan lain sebagainya. Jadi kita sama-sama bekerja sama dengan seluruh petugas negara supaya ketenangan di lingkungan masing-masing dapat kita tegakkan. Ada juga kita harus waspada terhadap hoak dan ujaran kebencian di media sosial yang kadang memicu konflik di antara remaja. Karena mereka kan punya grup-grup WA masing-masing. Jadi ini juga harus kita beritahu kepada seluruh orang tua dan juga harus disampaikan oleh khotib-khotib di masjid supaya dapat sampai kepada para remaja dan yang membuat kira-kira ketidaktenangan di bulan Ramadan. Oke. Itu Pak Bidi. Baik. Nah, kalau perihal jalan, maksud kami jam rawan, Pak. Kalau jam rawan yang harus diwaspadai masyarakat itu pada saat kapan aja, Pak? Terus juga biar baik aksi kriminal maupun tawuran, biasanya jam rawan itu biasanya kapan aja yang sering terjadi yang sering terjadi pas kriminal juga terus tawuran kira-kira kapan aja, Pak? Jam rawannya? 01 sampai 02.30. 01 sampai 02.30. Ya, kurang lebih. Oke, itu sudah di riset dari tim Bapak biasanya? Ya, kurang lebih seperti itu. Karena banyak tindakan seperti itu ya. Oke, itu kenapa Pak bisa terjadi di jam tersebut? Ya, karena situasi lagi kosong ya kan. Ya, tidak ada orang kan. Kebanyakan masih ada kegiatan-kegiatan yang ada pulang kantor atau apa ya kan, yang menimbulkan ya aksi-aksi yang tidak diinginkan. Oke, jadi untuk aktivitas yang harus diwaspadai itu aksi apa Pak misalkan? Aksi yang harus diwaspadai? Ya, kalau bisa di tempat-tempat tempat-tempat jalan yang tidak ada akses jalan utama, kalau bisa tetap diwaspadai. Kalau bisa tetap jalan protokol yang dilewati. Oke. Ya kan, biar menghindari suatu permasalahan. Oke, baik. Jadi ada jalan-jalan tertentu Pak ya, Iya. yang betul-betul harus dihindari biar hal tersebut tidak terjadi. Jadi kalau untuk langkah yang harus dilakukan Pak dari Satpol PP sendiri untuk mencegah balap liar tadi sudah ya. Oke, baik. Kalau untuk koordinasi Pak, koordinasi Satpol PP dengan kepolisian untuk menjaga titik-titik rawan kejahatan selama Ramadan gimana Pak? Siap. Kalau sebelum Ramadan ini, ya contoh di depan IP itu sudah ada patroli yang mantap di situ dari segi Polrestabes Kota Palembang, ya kan. Dari Pol PP juga ada di Simpang Caritas sekitar pukul 23.00 sampai 03.00 kami standby di sana. Sudah tuh standby juga di Prameswara. Prameswara. Simpang lampu merah ya kan, yang ada pos polisi.
Ya, pimpinan Pak Kasat juga memerintahkan untuk tetap standby di sana. Oke, baik. Berarti ada tempat-tempat tertentu Pak ya, Ya, yang sudah memang standby siap. dari tim Pak Budi sendiri. Nah, kita ke Pak Syarnubi lagi. Bagaimana Pak kalau peran dari nilai keagamaan dalam menekan kejahatan dipicu faktor ekonomi? Ini gimana nih Pak? Pak Syarnubi? Jadi di urusan faktor ekonomi ini kan begini. Hmm, Banyak pedagang-pedagang yang kalau masuk bulan Ramadan mereka suka lebih meningkatkan harga dari sebelumnya kan. Nah ini juga sebenarnya urusan juga dari Pak Wali Kota, rombongan Pak Budi. Jangan sampai terlampau harga itu mengganggu ekonomi masyarakat. Jadi ini juga harus istilahnya diawasi oleh Pol PP ya, supaya keadaan pasar itu bisa stabil. Jangan sampai naik kelewat tinggi sehingga membuat masyarakat jadi tidak tentram. Itu kira-kira tuh. Oke, jadi ada hal-hal tersebut juga yang harus ditaati Pak ya. Baik, kami kembali mengundang untuk para pendengar yang ingin bertanya langsung di 0711 369977. Sudah ada yang bergabung di ujung telepon, kita angkat terlebih dahulu. Halo, selamat pagi. Terputus, dicoba lagi boleh? Masih di 0711 369977. Masih kami tunggu. Dan kita masih membahas mengenai topik di kesempatan pagi hari ini, masih bersama Pak Budi dan juga Pak Syarnubi. Oke, kalau untuk ini Pak, peran konkret nih Pak, peran konkret masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama Ramadan ini apa aja Pak? Peran konkretnya dari masyarakat umum, peran yang bisa dilakukan. Ya, kadang masyarakat itu apabila merasa terganggu, kami kebanyakan langsung call center ke kami. Oh, langsung call center tadi ya. Bahwasanya ya untuk menindaklanjuti supaya tidak terjadi lagi seperti itu, ya kan? Oke, baik. Kita terima telepon dulu Pak ya. Siap. Sudah ada yang masuk. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Ya, halo, selamat pagi. Selamat pagi. Dengan siapa di mana? Ya, selamat pagi Mas, selamat pagi Bapak-bapak. Saya Ibu Rianti di Kenter. Ibu Rianti di Kenten. Baik Bu, silakan Bu pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih Bapak-bapak, selamat pagi. Ini menarik nih topiknya, apalagi kalau jelang-jelang puasa begini kan. Yang dikhawatirkan itu, saya tuh sebetulnya baru 3 tahun terakhir nih ada di Palembang. Tapi agak shock juga ya, apalagi kalau ternyata di Palembang tuh kalau aksinya emang benar-benar berani gitu. Nah, yang mau saya tanyakan itu kan beberapa waktu yang lalu itu pernah aksi tawuran yang di Palembang itu kan katanya aksinya tuh diawali dari di media sosial gitu loh. Tadi kalau nggak salah tuh Pak Ustadz tadi yang dari KUB juga sempat menyinggung kan ya. Nah, kalau aksi dari media sosial ada ujaran-ujaran kebencian, terus panas-panasan gitu. Nah, itu gimana ya? Apa ada pengawasan apa enggak gitu loh. Terus orang tuanya juga gimana ya? Kan nggak tahu pasti kan. Apalagi saya nggak salah tuh malah juga pernah ada loh di lokasi di kawasan Kenten itu begitu juga gitu yang aksi tawuran, entahlah anak-anaknya dari mana gitu ya. Jadi bingung ini gimana ya pengawasannya. Sebetulnya Satpol PP itu punya peran yang besar juga nggak ya? Kan di penindakan gitu loh. Terus kalau ini sama polisi apa enggak? Terus saya mau ke Pak Ustadznya juga nih Pak. Kalau itu ada nggak sih perannya supaya ujaran kebencian itu diwaspadai, disampaikan melalui rumah-rumah ibadah gitu loh Mas. Itu saja Mas, terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi kembali, terima kasih pertanyaannya. Oke, baik. Silakan Pak Budi untuk ditanggapi. Ya. Terima kasih kepada Ibu Rianti Kenten bahwasannya ya peran tawuran ini bukan hanya pemerintah saja. Ya kan? Contohnya dari pihak kepolisian, dari polsek-polsek
Dan kami dari Satpol PP sudah berkeliling di wilayah hukum Kota Palembang, terutama di Polsek juga sudah keliling di masing-masing kecamatan mereka, ya kan, untuk melakukan keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut. Oke. Ya kan? Bukan kami hanya diam saja, tetapi peran-peran ini sudah kami tindak lanjuti dan sudah kami laksanakan. Seharusnya ya kami juga berharap apa yang disampaikan oleh Pak Sarnubi tadi bahwasanya ini bukan kerja Pol PP dan bukan kerja pihak kepolisian saja, tapi ini kerja sama-sama baik dari peran orang tua, guru-guru untuk bisa mensosialisasikan kepada anak-anak, ya kan, supaya bisa mengurangi atau bisa menghilangkan kegiatan tersebut. Itu maksud kami. Terima kasih. Oke, baik. Bisa diterima jawabannya dari para pendengar. Masih kami tunggu di 0711 369977. Oke, masih kami tunggu yang mau bertanya terkait topik kita hari ini, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama Ramadan. Masih bersama dengan Pak Budi dan juga Pak Syarnubi dari FKUB. Nah, kalau dari Pak Syarnubi sendiri kita menanyakan terkait Ramadan ini kan sering diwarnai perbedaan aktivitas, ibadah dan juga sosial. Bagaimana menjaga toleransi di ruang publik, Pak? Jadi untuk hoax dan juga provokasi cyber berpotensi memecah belah masyarakat. Kalau dari peran tokoh agama sendiri dalam menangkalinya nih gimana, Pak? Iya. Jadi seperti yang kita sampaikan tadi bahwa tanggung jawab untuk menjaga ketenangan Ramadan ini, menjaga kamtipmas, bukan hanya tanggung jawab dari kelompok Pak Budi aja kan, dari kelompok Satpol PP, dari wali kota, tapi juga bersinergi bersama dengan tokoh-tokoh agama, baik yang berkhutbah di masjid maupun yang berkhutbah di gereja-gereja dan vihara atau pura. Jadi kita meminta supaya itu disampaikan secara masif, terutama di Sumatera Selatan, bahwa kita perlu menjaga, karena menjaga ketenangan dan kedamaian, ketertiban pada waktu kita di bulan Ramadan ini, itu kan termasuk ibadah kan. Nah, jadi kalau kita ikut serta membantu ketenangan itu, maka itu juga menjadi ibadah. Oke, baik. Tadi disampaikan juga oleh Pak Budi, Pak, ya, bahwa ini bukan hanya tugas dari Satpol PP dan juga tokoh agama ataupun yang terkait, Pak, ya. Ini kalau dari peran sinergi antara tokoh agama, Satpol PP dan juga masyarakat dalam menjaga suasana kondusif ini gimana, Pak? Ini berarti skalanya penggabungan semua. Iya, Pak Budi. Ya, peran ini ya harus kita lakukan supaya apa? Ya supaya kejahatan yang mengganggu ketentraman ketertiban umum ini bisa berkurang, ya kan? Peran dari kepolisian sudah ada wujud nyata pada saat kami keliling, bahwasanya ya dari pihak-pihak polsek itu kadang malam itu sudah ada kegiatan keliling juga, ya kan? Kami juga dari Satpol PP sudah ada melakukan kegiatan keliling yang ada di wilayah hukum Kota Palembang. Kadang ya kegiatan keliling ini pada saat kami keliling tidak ada, ya kan? Pada saat sudah kami pergi tiba-tiba kegiatan tersebut ada lagi. Nah, harapan kami apabila masyarakat merasa terganggu, ya kan, dalam kegiatan ketentraman ketertiban umum ini, silakan laporkan kepada kami. Karena ya di wilayah hukum Kota Palembang ini ada 18 kecamatan yang kami kelilingi di jalan-jalan protokol, ya kan. Terkadang lewat, ya kan, sudah kami lewat tiba-tiba muncul, ya kan. Nah, itu harapan kami bisa ada peran aktif dari masyarakat, ya kan, itu. Terima kasih. Oke, baik. Kita kembali, Pak, angkat telepon ya di 369977. Oke, terputus kembali. Coba diulang lagi di 0711 369977. Masih kami tunggu, atau di WhatsApp kita di 0821 7927 9090. Masih kami tunggu terkait topik kita.
pagi hari ini menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama Ramadan. Baik. Nah, berarti ini memang bukan tugas dari satu divisi saja Pak ya. Tapi semuanya bisa ikut saling gotong royong untuk menertibkan masalah yang saat ini akan memicu pada saat bulan Ramadan. Oke. Nah, jadi kalau untuk ini sendiri Pak, dari FKUB lagi ya, kita ke Pak Syarnubi. Oke. Kalau dari Pak Syarnubi sendiri, peran nilai keagamaan untuk menekan kejahatan ini gimana nih Pak? Untuk biar tidak ada lagi gitu dari peran agama. Ya, peran nilai keagamaan itu dari keluarga yang pertama. Jadi orang tua, bagaimana caranya supaya memberikan nasihat dan pendidikan kepada anak-anaknya, jangan sampai mengganggu Kamtibmas. Cuma yang kadang-kadang berbuat itu, mereka yang kadang-kadang memang jauh dari nasihat orang tua, atau kadang-kadang orang tuanya sudah tidak ada. Nah, dia ikut seperti yang dikatakan oleh Pak Budi, ikut-ikutan dengan kawan-kawan yang lain. Tapi ikut-ikutannya ini bukan dalam hal yang positif, tapi dalam hal yang negatif. Nah, seharusnya mereka kan berusaha. Ada kelompok-kelompok yang berkumpul umpama di WA, khusus untuk remaja, dan kelompok grup grup WA yang khusus untuk membantu masyarakat atau warga muslim yang sedang berpuasa. Model-model itu. Nah, kadang-kadang mereka kalau di FKUB ini diajak untuk berpantun. Pantunnya itu khusus yang positif untuk membantu Kamtibmas. Ada beberapa dari kelompok kawan-kawan kita, remaja Katolik, remaja Kristen, kan, kemudian Hindu atau Buddha. Nah, itu dilakukan begitu. Oke, baik. Berarti ini memang saling terikat Pak ya? Kita ke penelpon lagi di 369977. Selamat pagi. Pagi. Dengan siapa di mana? Dengan Siti di kilometer 7. Siti di kilometer 7. Silakan Siti. Saya mau ngelapor Pak. Jadi biasanya tuh pada saat bulan puasa itu sering banget terjadi anak-anak yang suka biasanya tuh ada kembang api ataupun ngebut-ngebutan itu sering terjadi. Lalu juga begal juga sering terjadi banget di bulan puasa. Pertanyaannya? Pertanyaan tuh gimana cara, mungkin ada cara yang lebih baiknya untuk menghindari atau mengurangi hal tersebut gitu di saat bulan puasa. Oke, bisa dipahami Pak Budi ya? Oke, baik. Terima kasih Mbak Siti. Ada lagi? Nggak ada, itu aja. Oke, terima kasih. Baik, silakan Pak Budi ditanggapi. Iya, kalau seperti kembang api, petasan dan lain-lain selama bulan suci Ramadan kami akan mengeluarkan surat edaran setiap bulan suci Ramadan, ya kan? Dan kegiatan yang kayak tawuran dan lain-lain yang ada tindakan pidananya, ya sekali lagi kami dari pihak kepolisian dan pihak Satpol PP sudah sangat maksimal melakukan kegiatan rutin patroli, ya kan, di wilayah hukum Kota Palembang, khususnya di jalan-jalan protokol tadi, ya kan. Nah, kalau memang jalan-jalan ke dalam, biasanya ada pihak kepolisian dari Polsek, biasanya itu kadang keliling, kadang kami ketemu dengan pihak-pihak Polsek untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum di sana. Ya, harapan kami ya untuk mencegah itu, ya masyarakatnya untuk bisa menghindari jalan-jalan yang memang rawan, yang ada lokasi tindak pidana yang di sana. Silakan jalan-jalan protokol atau jalan-jalan yang masih ramai pada saat kegiatan malam. Itu saja. Oke, baik. Pak Budi, Pak Syarnubi, kita break dulu ya. Nanti kita akan kembali lagi dengan Dialog Palembang menyapa. Tetap di RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama. Kilau Pancasila. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Masih di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi pendengar di menit ke-50 lepas dari jam 8 pagi. Kita masih di Dialog Palembang Menyapa, masih bersama dengan Pak Budi dan juga Pak Syarnubi terkait menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama Ramadan. Pak Budi dan juga Pak Syarnubi, kita nggak terasa sudah di menit-menit terakhir Pak ya, di ujung dialog kita di kesempatan pagi hari ini. Mungkin sebelum kita menutup dialog kita di kesempatan pagi hari ini, mungkin ada informasi yang akan disampaikan terkait apapun yang terkait dengan topik yang akan kita bahas, yang sudah kita bahas hari ini. Dari Pak Budi. Terima kasih Pak Fili. Ya, kami ingin menyampaikan terkait surat edaran Bapak Wali Kota Palembang terkait bulan suci Ramadan. Ya kan? Di sini surat edaran tentang operasional restoran, rumah makan, kedai minuman, klub malam, bar, karaoke, diskotik, kafe, panti pijit urut tradisional, panti pijit urut modern, spa, meses, refleksi dan sauna dalam bulan suci Ramadan 1447 Hijriah tahun 2026. Satu, kami menghimbau kepada pemilik atau pengelola atau pengusaha restoran, rumah makan, kedai minuman diperbolehkan tetap beroperasional pada siang hari dengan syarat tidak melakukan secara demonstratif dan memasang tabir penutup pada bagian yang dapat terlihat oleh masyarakat umum serta menjaga kebersihan. Yang kedua, restoran, rumah makan, kafe dan kedai minuman tidak menggunakan live musik atau musik sejenisnya selama bulan suci Ramadan 1447 Hijriah tahun 2026. Ketiga, klub malam, bar, karaoke, diskotik, kafe, panti pijat urut tradisional, panti pijat urut modern, spa, meses, refleksi dan sauna harus menghentikan kegiatannya 1 hari sebelum bulan suci Ramadan sampai dengan 2 hari sesudah bulan suci Ramadan. Harapan kami kepada seluruh pemilik atau pengelola, pengusaha
yang ada yang kami sebutkan tadi untuk melaksanakan surat edaran tersebut, dan kami mengharapkan kepada masyarakat untuk melakukan pengawasan apa-apa yang sudah menjadi surat edaran kami. Apabila masyarakat di wilayah hukum Kota Palembang ingin mengadukan atau menyampaikan pengaduan keamanan, terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat, silakan hubungi call center kami di Satpol PP 1x24 jam di nomor 0818 621 234. Di situ kami cuma bisa telepon. Kalau nggak salah di situ. Silakan apapun yang ingin disampaikan, silakan disampaikan. Kami akan tindak lanjuti. Terima kasih. Baik. Ini sebelum kita menutup rangkaian dialog kita kesempatan kali ini, ada pesan juga Pak dari pendengar kita yang sudah streaming di via YouTube. Saya Romi di Kebun Bunga. Kalau puasa curanmor meningkat, apalagi di kawasan sepi. Terus juga katanya, selamat pagi Bang Pili. Ini dari Ibu Ros di Sukawinatan. Izin ke Pak Budi nanya sedikit, antisipasi yang dilakukan terhadap pengemis banyak bermunculan di bulan Ramadan sehingga mengganggu arus lalu lintas. Oke, ini mungkin sedikit pesan aja Pak ya, tidak harus ditanggapi. Namun itu yang masih terjadi di kalangan masyarakat saat ini. Oke, baik. Sebelum kita menutup rangkaian dialog Pak Palembang Menyapa di kesempatan pagi hari ini, Bapak boleh ada sedikit closing statement yang bisa disampaikan untuk para pendengar kita? Iya, Pak Budi. Harapan kami dengan masyarakat, kita sama-sama menjaga bulan suci Ramadan ini dengan harapan kalau bisa ketentraman, ketertiban umum yang ada di masyarakat itu kita minimalis. Kalau bisa kita hilangkan, sama-sama kita jaga. Apabila terjadi permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat setempat, silakan laporkan kepada pihak yang berwenang, baik itu pihak kepolisian maupun pihak penegak perda, kami selaku Satpol PP Kota Palembang. Terima kasih. Oke, Pak Syarnubi ada yang mau disampaikan Bapak sebelum kita menutup dialog kita? Pak Syarnubi. Jadi kami tidak henti-hentinya mengimbau kepada para tokoh-tokoh agama, baik dari tokoh agama Islam, agama Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, untuk sama-sama kita menanggulangi dan membantu pemerintah daerah dalam menenangkan dan mendamaikan kejadian-kejadian pada waktu bulan Ramadan ini. Jadi apa yang sudah disampaikan Pak Budi tadi itu sebenarnya sudah cukup lengkap. Mudah-mudahan itu dapat terlaksana, dan kita juga menghimbau masjid-masjid supaya tidak menggunakan mikrofon langsung speaker yang kuat di luar sesudah lebih daripada waktu Isya. Apalagi waktu subuh ya, cukuplah artinya di dalam masjid saja. Itu himbauan kita itu. Itu sudah disampaikan kepada seluruh tokoh-tokoh agama Islam, kepada para ulama, para alim. Mudah-mudahan ini nanti disampaikan kepada masyarakat. Dan kita sama-sama menjaga ketenangan, ketertiban, sehingga ibadah puasa yang dilaksanakan oleh kaum muslimin dapat berjalan secara tenang dan damai, dan puasanya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Mas Pili, Pak Budi, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita sudah di penghujung dialog kita di kesempatan Palembang Menyapa pagi ini. Kami ucapkan terima kasih mewakili LPP RRI Palembang untuk Pak Budi Ritonga selaku PLT Sekretaris Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah Satpol PP Palembang, dan juga Bapak Dr. Randes Haji Syarnubi Syaman MM MPDI sudah membersamai dialog kita di kesempatan hari ini. Sangat betul-betul menginspirasi, mengedukasi, dan juga memberi informasi terhadap masyarakat yang saat ini juga mendengar kita. Kami juga ucapkan terima kasih untuk para pendengar yang sudah live streaming YouTube, yang sudah berpartisipasi juga di dialog kesempatan pada hari ini. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan bisa membantu kita dalam melaksanakan bulan suci Ramadan ini dengan aman, tertib, dan juga kondusif Pak ya. Baik, terima kasih Bapak. Kita akhiri dulu ya. Oke, baik.
Pendengar, tentunya kami masih akan mengudara untuk Anda di Palembang pagi ini, dan kita baru saja tadi mendengarkan dialog dengan Palembang Menyapa bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir. Setelah ini kita bakal hadirkan kembali untuk Anda Halo RRI, dan juga sampai pukul 10 nanti kita akan terus mengudara di Palembang pagi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum.